down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Wulanaya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Palatehan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi-materi kuliah terutama seputar akuntansi. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai ya, dijamin bakal ngebantu banget. Nah, di sini saya akan membahas materi-materi tentang neraca lajur dan laporan keuangan. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi. Di dalam materi ini ada beberapa poin penting yang akan dibahas nantinya. Yang pertama ada siklus akuntansi, yang kedua ada pengertian neraca lajur, yang ketiga ada manfaat dan fungsinya, yang keempat langkah-langkah penyusunan neraca lajur, yang kelima perhitungan berdasarkan data, dan yang terakhir sampai pada penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Saya berharap penjelasan saya dapat membantu teman-teman untuk memahami materi ini dengan lebih mudah. Baik, kita bahas mulai dari poin yang pertama. Di sini ada siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama ada transaksi bisnis, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, dan laporan keuangan. Dari sini kita dapat lihat bahwa neraca lajur muncul sebelum laporan keuangan, sebagai jembatan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Berikutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah tabel yang membantu akuntan dalam mengumpulkan saldo akun, memasukkan ayat jurnal penyesuaian, melihat dampak penyesuaian terhadap akun, dan pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, poin ketiga, kita perlu memahami apa saja manfaat dan fungsi dari neraca lajur. Yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan saat menyusun laporan keuangan. Yang kedua, menghubungkan akun dengan ayat penyesuaian secara sistematis. Yang ketiga, mempermudahkan proses audit dan pemeriksaan laporan. Dan yang terakhir, membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian keuangan. Lalu pada poin keempat, ada langkah-langkah penyusunan neraca lajur. Kita masukkan semua akun dari buku besar ke kolom neraca saldo. Contohnya, kas 2 miliar, sewa dibayar di muka 4.800.000, bus 1.400.000, perlengkapan kantor 56 juta, dan seterusnya. Total debit dan kredit harus sama, yaitu balance. Nah, hasilnya 3.064.200.000. Jika poin-poin sebelumnya sudah kita pahami, berikutnya kita masuk ke penyesuaian dengan selalu mengacu ke ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya, PO Ramayana membuat 4 penyesuaian pada akhir bulan Mei. Nah, yang pertama ada beban perlengkapan kantor, yaitu 11.100.000. Sewa dibayar di muka 300.000, pendapatan jasa 40 juta ribu. Pendapatan jasa 40 juta, beban penyusutan bus 10.100.000. Kemudian kita masukkan ke kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Contoh penyesuaian merupakan kolom yang digunakan untuk mencatat semua akun yang mengalami perubahan di akhir periode akuntansi. Biasanya, penyesuaian ini muncul karena ada transaksi yang belum dicatat, atau biaya dan pendapatan yang belum diakui. Jadi, pada kolom penyesuaian, kita masukkan ayat jurnal penyesuaian, yaitu pasangan debit dan kredit berdasarkan data yang sudah ditentukan. Contohnya, seperti pada data PO Ramayana, di situ terdapat beberapa transaksi yang harus disesuaikan, seperti beban perlengkapan, beban sewa, pendapatan jasa, dan beban penyusutan.
Semua angka tersebut kita tulis ke dalam kolom penyesuaian sesuai posisi debit dan kreditnya. Cara mengisinya seperti yang pertama, kita lihat akun apa yang berubah. Yang kedua, kita tentukan jumlah rupiahnya berdasarkan data penyesuaian. Ketiga, kita tentukan posisinya. Jika berupa beban, masukkan ke kolom debit. Jika berupa akumulasi atau pendapatan, masuk ke kolom kredit. Setelah semua penyesuaian dimasukkan, barulah kita hitung saldo baru di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom penyesuaian ini merupakan inti dari neraca lajur, karena di titik inilah seluruh perubahan akhir periode dicatat, sebelum akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya membuat neraca lajur setelah penyesuaian, yang dilakukan dengan menggabungkan neraca saldo awal ditambah penyesuaian. Hasilnya akan terlihat mana akun yang berkurang, mana yang bertambah. Contohnya perlengkapan kantor berkurang, pendapatan bertambah, sewa dibayar di muka berkurang, dan lain sebagainya. Selanjutnya memindahkan ke kolom laporan keuangan. Caranya, yang pertama akun pendapatan dan beban diletakkan di kolom laba atau rugi. Yang kedua, aset kewajiban modal diletakkan di kolom neraca, sesuai posisi debit atau kredit masing-masing. Lalu pada poin keempat, menghitung laba atau rugi bersih. Langkah selanjutnya, menjumlahkan sisa debit pada kolom laporan laba atau rugi bersih. Jika pendapatan lebih besar disebut laba bersih, kalau beban lebih besar maka disebutnya rugi bersih. Pada contoh laba periode perjalanan, dengan kata lain, laporan laba rugi membantu kita mengetahui apakah perusahaan sedang untung atau merugi dalam periode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembagian pertama, yaitu pendapatan jasa yang nilainya adalah 79.200.000. Pendapatan jasa ini merupakan penghasilan utama PO Ramayana dari kegiatan usaha, yaitu memberikan jasa angkutan. Angka ini berasal dari total pendapatan setelah dilakukan penyesuaian. Setelah melihat pendapatan, kita bergerak ke sisi beban, yaitu semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasional. Beban-beban tersebut meliputi beban gaji 3 juta, ini adalah biaya untuk membayar tenaga kerja. Beban perlengkapan kantor 11.100.000. Beban ini muncul karena perlengkapan kantor habis dipakai selama periode berjalan. Beban sewa 300.000 merupakan biaya sewa yang sudah menjadi beban periode. Beban penyusutan bus 10.100.000 ini adalah pengalokasian nilai penyusunan bus sebagai aset tetap. Jika kita menjumlahkan seluruh beban tersebut, maka totalnya adalah 24.500.000. Setelah kita mengetahui total pendapatan dan total beban, kita dapat menentukan laba perusahaan. Rumusnya sederhana. Pendapatan dikurang total beban, yaitu laba, sehingga 79.200.000 dikurang 24.500.000, hasilnya 54.700.000. Dengan demikian, PO Ramayana berhasil memperoleh laba besar 54.700.000. Lalu pindahkan ke kolom modal. Baik, kalau sampai sini sudah jelas, sekarang kita masuk ke poin 5. Pembahasan terakhir tentang contoh perhitungan berdasarkan data. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, mari kita perhatikan kolom saldo. Di sini terlihat posisi akun sebelum dilakukan penyesuaian. Contohnya, kas 2 juta berada di debit, sewa dibayar di muka 4.800.000, bus 1.400.000, perlengkapan kantor 56 juta, utang usaha 1.370.000, di kredit modal 1.655.000. Kata kuncinya yaitu kolom ini menunjukkan kondisi awal buku besar sebelum ada transaksi penyesuaian. Selanjutnya, kita masuk ke kolom penyesuaian. Kolom ini berfungsi
menyesuaikan akun agar nilainya sesuai kondisi sebenarnya di akhir periode. Contoh penyesuaian yang terlihat di tabel yaitu yang pertama ada sewa dibayar di muka, penyesuaiannya 300.000, perlengkapan habis pakai 11.100.000, beban sewa 300.000, beban penyusutan bus 10.100.000, akumulasi penyusutan itu sama kayak beban penyusutan bus. Jadi harus imbang. Biar imbang itu beban penyusutan bus harus ada akumulasinya. Jadi ada akumulasi penyusutan. Jadi sama kayak yang beban penyusutan bus. Jadi 10.100.000. Piutang usaha 40 juta. Penyesuaian ini penting untuk memastikan pendapatan dan beban tercatat pada periode yang benar. Berikutnya kita lihat kolom setelah disesuaikan. Kolom ini adalah hasil dari saldo awal ditambah atau dikurangi dengan penyesuaian. Contohnya kas tetap 2 juta, sewa dibayar di muka berkurang jadi 4.500.000, perlengkapan kantor sisa 44.900.000, pendapatan jasa menjadi 79.200.000, beban gaji 3 juta, beban penyusutan dan beban-beban lain sudah muncul di kolom ini. Dengan kata lain, ini adalah angka yang benar-benar akan digunakan untuk menyusun laporan. Selanjutnya, dari kolom penyesuaian ini kita pisahkan akun pendapatan dan beban ke dalam kolom laba rugi. Di tabel ini terlihat pendapatan jasa angkutan 79.200.000 berada di kredit, total beban 24.500.000 di debit, sehingga diperoleh laba bersih yaitu 54.700.000. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 54.700.000. Terakhir, akun-akun yang bersifat harta, kewajiban, dan modal dipindahkan ke kolom laporan keuangan. Contohnya, kas 2 juta, sewa dibayar di muka 4.500.000, bus 1.400.000, perlengkapan 44.900.000, utang usaha 1.370.000, modal 1.655.000, ditambah laba yaitu 54.700.000. Pada bagian ini kita lihat posisi keuangan akhir perusahaan. Total debit dan kredit sama yaitu 3.079.100 yang menunjukkan proses akuntansi berjalan seimbang. Nah, kalau laporan posisi keuangan, yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini menunjukkan aset, liabilitas, dan modal pemilik, karena isinya diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke bagian aset lancar. Aset lancar adalah semua aset atau sumber daya yang diharapkan dapat dicairkan, dijual, atau digunakan dalam waktu maksimal 12 bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. Contoh aset lancar yaitu kas, piutang, usaha, persediaan, sewa dibayar di muka, dan sebagainya. Klarifikasi berikutnya adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Bukan untuk dijual kembali, aset ini memiliki masa manfaat yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap itu tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan kantor. Selanjutnya aset tak berwujud. Di samping aset berwujud, ada juga aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi bagi perusahaan. Contohnya hak paten, merek dagang atau brand, hak cipta, rahasia dagang. Beranjak ke sisi kewajiban, kita mulai dengan liabilitas lancar, yaitu tanggungan yang
yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. Contoh liabilitas lancar itu utang usaha, utang bank jangka pendek, pendapatan diterima di muka, utang pajak. Dengan kata lain, liabilitas lancar adalah kewajiban jangka pendek yang segera harus dibayar. Berikutnya adalah liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban yang pelunasannya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Contohnya utang obligasi, utang bank yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jenis liabilitas ini biasanya berkaitan dengan biaya besar yang digunakan untuk investasi perusahaan. Selanjutnya yang terakhir kita membahas modal pemilik. Modal pemilik merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang menunjukkan nilai sisa dari aset setelah dikurangi seluruh liabilitas. Dengan kata lain, modal menggambarkan beberapa besar kekayaan bersih pemilik yang tertanam dalam perusahaan. Komponen modal pemilik biasanya meliputi yang pertama ada setoran modal, laba ditahan, dan penambahan modal dari investasi pemilik. Tabel neraca lajur ini sebenarnya merupakan rangkuman lengkap dari seluruh proses akuntansi. Di sini semua data sudah disatukan dan siap untuk dituangkan ke dalam laporan keuangan. Baik teman-teman, jadi seperti itulah rangkaian proses penyusunan neraca lajur sampai ke laporan keuangan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Dengan adanya neraca lajur, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah karena setiap langkahnya terstruktur. Mulai dari pencatatan saldo, penyusunan kolom penyesuaian, perhitungan laba rugi, hingga menentukan modal akhir perusahaan. Pada akhirnya, neraca lajur membantu perusahaan dalam melihat kondisi keuangan yang sesungguhnya, perkembangan modal, serta laba atau rugi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi. Baik teman-teman, itu dia pembahasan materi kita mengenai neraca lajur dan laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.